Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita tetap sehat semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama pada tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Yuk, persiapkan buku paketmu dan alat tulismu. Kemudian kita akan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nah ini dia hal-hal yang akan kita pelajari di pembelajaran keempat. Yang pertama, kita akan mengamati gambar peta. Kemudian akan menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. Kemudian kita akan mengamati peta lagi dan akan menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dengan membaca, kita akan mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Kemudian kita akan mengamati gambar dan akan mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Dan kegiatan terakhir adalah menemukan ide pokok dari suatu teks. Nah, menarik kan kegiatan kita pada hari ini? Yuk langsung saja kita belajar bersama. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itu tadi merupakan lagu Nenek Moyangku yang dinyanyikan oleh Lani. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikan di hadapan ayah dan para warga pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkannya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Nah, sekarang coba buka bukumu di halaman 158 dan kita akan membaca tentang kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebangsaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad
14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Wah, keren sekali ya ini. Konon, pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakan masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, seorang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu, kemudian upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendembulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun sebagai tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Nah, ini 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis, yaitu lamba atau lambung, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Kemudian ada palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO Sharks. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Apakah ada yang sudah pernah menaiki kapal pinisi? Kalau teacher sih belum. Nah, sekarang kalian akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dari teks di sini. Nah, di paragraf pertama
sudah dituliskan tentang ide pokoknya. Kemudian di kalimat kedua, kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf kedua adalah yang ini. Dan untuk selanjutnya, silakan kalian membaca dan menuliskannya di halaman 160 hingga paragraf ke-10 ya. Semangat, kalian pasti bisa. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya, berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kamu pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Nah, kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan, kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Kemudian, ciri yang kedua adalah keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua serumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Kemudian ciri yang ketiga adalah keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Untuk ciri yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia untuk menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan dari pembangunan nasional. Nah, adapun dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut.
Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat di Indonesia lebih mengenal budaya asing, seperti musik, yaitu musik hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari dan bahasa pun mulai luntur. Kemudian tontonan dan adegan dari film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Oke, sekarang kita akan mengamati beberapa gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan budaya hasil pencampuran atau peleburan dengan budaya daerah luar negeri. Oke, sekarang kita akan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan memberi tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya pencampuran atau peleburan dengan luar negeri. Kita amati bersama pada gambar pertama. Ini merupakan pertunjukan musik keroncong. Apakah menurut kalian musik keroncong itu asli dari Indonesia? Ternyata keroncong itu merupakan musik yang berasal dari Portugis. Berarti untuk keroncong bukan asli dari Indonesia. Kemudian sini ada gambar pertunjukan reog Ponorogo. Dilihat dari namanya, tari ini atau pertunjukan ini berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Jadi ini asli dari Indonesia. Kemudian pada gambar ketiga, ini adalah seni pertunjukan tari kecak dari daerah Bali. Ini juga asli dari Indonesia. Kemudian ada pertunjukan barongsai. Ada yang tahu ini dari mana? Ya, barongsai berasal dari Tiongkok. Ini bukan asli dari Indonesia. Nah, itu tadi merupakan beberapa budaya, musik, atau pertunjukan ataupun tari yang berasal dari Indonesia dan yang merupakan pencampuran atau peleburan dari luar negeri. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menghubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Ya, ini dia. Oke, teacher akan memberikan beberapa contohnya. Nah, ini merupakan budaya yang berasal dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kalian dapat menghubungkannya seperti ini. Oke. Selanjutnya dari Pulau Sumatera. Nah, seperti ini. Ini adalah rumah adat, tarian, dan pakaian adat dari masing-masing daerah. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
Nah, ini dari Papua. Kalian dapat menarik garis seperti ini. Berdasarkan gambar yang teacher berikan tadi, kalian dapat menuliskannya pada buku tema di halaman 164. Kalian dapat menarik garis antara gambar dengan daerahnya atau provinsi asalnya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita akan mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bis, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana transportasi pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di suatu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lainnya. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun hasil positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpajunya bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri pesawat dan perkapalannya. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk mengisikan nama bandara atau lapangan udara dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini kita perhatikan dulu. Ada peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, ini. Kemudian kita juga akan mengisikan nama-nama pelabuhan yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau. Berikut ini merupakan daftar dari nama bandar udara dan pelabuhan yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Ya, yang pertama ada dari Provinsi Aceh Darussalam. Ini ada beberapa nama bandar udara dan pelabuhannya. Kalian dapat menuliskan 1 atau 2 atau 3 dari nama bandar udara dan pelabuhannya. Kemudian di provinsi kedua ada Sumatera Utara.
provinsi ketiga ada Sumatera Barat. Keempat, Riau. Kelima, Kepulauan Riau. Kemudian ada dari Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Kemudian Bangka Belitung. Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan yang terakhir adalah Papua. Nah, itu tadi merupakan nama-nama bandar udara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Sudahkah kalian menulis di sini? Oke. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Nah, sekarang amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk di sekolah, contoh pertama adalah pemilihan ketua kelas. Kemudian biasanya kita juga penentuan regu piket. Setelah itu juga kita menentukan atau penentuan kelompok belajar. Untuk di rumah, biasanya adalah pembagian tugas rumah. Selain itu juga penentuan pergi liburan. Dan kalian dapat mengisikan
kegiatan pengambilan keputusan di masyarakat, dan pengambilan keputusan pada bangsa dan negara. Pada LKS halaman 91, di situ terdapat beberapa kegiatan pengambilan keputusan bersama. Oke. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisahkan atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Setelah kalian mengetahui beberapa budaya dan adat yang ada di Indonesia, sekarang amatilah perilaku masyarakat yang ada di sekitarmu. Bagaimanakah sikap orang-orang di sekitarmu terhadap kelestarian budaya daerah atau tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu. Kalau di daerah teacher, masyarakatnya masih peduli pada kesenian tari, seni musik, seni rupa, seni drama atau pertunjukan, dan seni sastra. Bagaimana dengan orang-orang di daerahmu? Apakah mereka masih peduli? Apakah kurang peduli? Apakah tidak peduli sama sekali? Kalian dapat menuliskannya pada kolom berikut atau pada tabel berikut ini. Kemudian, bersama orang tuamu, amati dan catatlah kesenian tradisional, adat istiadat, dan unsur budaya lainnya yang masih lestari sampai sekarang di wilayah tempat tinggalmu. Oke, itu tadi beberapa kegiatan yang kita lakukan pada pembelajaran keempat ini. Semoga pembelajaran keempat ini membawa manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika ada hal-hal yang masih ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan pada teacher atau pada orang tua kalian di rumah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.